wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sagung para alim, para ulama ingkang tansah kita ta'zimi, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kita berteni, Bapak Pangemban-Pangembanting Koso ing Kukupan Kalurahan Lumrejo ingkang kita hormati, sejamaah salat sedayanipun, rahimakumullah. Monggo puji lan syukur tansah kita kunjungaken wonten ngatur dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalem menika tansah paring nikmat kalimatan dumateng kita sedaya. Saya kanthi nikmat menika kita sareng-sareng saged matempan wonten masjid ingkang nyuwun menika. Sareng-sareng kita nindakaken dawuh Gusti Allah, nindakaken salat Idul Adha wonten ing dalem menika kanthi boten mani alangan setunggal menapa. Salawat wa salam kita sahabat Allah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita nderek sunah-sunahipun lan mugi-mugi sahabatipun kaparingan dumateng kita sedaya pinjang wonten ing yaumil kiamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Id rahimakumullah. Saderengipun salat Id kawitan langkung rumiyin kita atas nami saking panitia penyelenggara salat Id saking pimpinan ranting Muhammad Liyah Lumbung Tunggal ingkang pisan ngaturaken agung panuwun dumateng pemerintah Desa Lumbung Rejo ingkang sampun paring izin kagem nindakaken salat Id wonten ing papan menika. Dumateng Koramil Tempel ingkang sampun paring pambiyantu tenaga listrik saengga pandaya swara saged lumampah kanthi sae. Tapi juga dumateng kepolisian sektor Tempel ingkang sampun paring bantuan keamananipun sehingga para jamaah sedaya saged nindakaken ibadah salat Id ing jam menika kanthi raos aman. So dumateng rencang Kokam Pemuda Muhammadiyah Tempel awit saking koordinasi saking persiapan untuk pelaksanaan salat Id ing jam menika. Lan boten kelarahan ugi sedaya elemen masyarakat ingkang boten kawula sebataken setunggal babat tunggal ingkang sampun paring pambiyantu kagem pelaksanaanipun, kelancaranipun pelaksanaan salat Id ing menika. Mugi-mugi amal kesainan Bapak Ibu sedherekaipun dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kita jawab informasi kagem ing menika Imam lan Khatib badhe kaasta dumateng Bapak Dr. Hadi Agus Priyanto MA. Pramila dumateng jamaah sedaya kasuwun jumeneng sedayanipun kagem mempersiapkan sop. Sumangga jamaah sedaya kasuwun jumeneng mempersiapkan sop ingkang lurus ingkang rapet. Amargi lurus lan rapetipun sop minangka kasampunan kita nindakaken salat berjamaah. Nanti Bapak Ibu sedaya nyawaken sop, rapetipun sop kita aturaken informasi hingga bisa sumangga Bapak Ibu ingkang ngasto alat komunikasi handphone lan telepon dipun aktifaken langkung rumiyin kagem jadi kebutuhan kita anggenipun nindakaken ibadah wonten ing menika. Lajeng kita aturaken ugi informasi hari tempat dan jumlah hewan korban wonten ing Kalurahan Lumbung Rejo. Ingkang pisan pasukan sedang dinten Kamis sasi 7 kangge tunggal mapan wonten dalemipun Bapak Suparjo. Pasukan Kokeng dinten Kamis sasi sekawan mapan wonten Gedung Serbaguna 1. Wonokerto dinten Kamis sasi tunggal wonten ing halaman Masjid Asyad. Simpan Joglan Kordanan dinten Kamis sapi tunggal wonten ing Masjid Baitur Rahman. Perasaan dinten Rabu sapi kali 12 Bindo Kasar. Bindo 9 tambah di kalau ini wonten Kasar tambah sekawan tambah 9. Kanjeng Walodono sapi Niko mapan wonten ing dalam beberapa Mahmudi wonten ing RT 3. Paduan ngepot dinten Kamis sapi 6 Bindo Kasar. Makan wonten ing RT 6 wonten ing Pengandap Jembatan Kerasak.
Padukan Pengodasan dinten Kamis Lembu Songo mapan wonten halaman Masjid Baitur Rahim. Padukan Lodoyo dinten Kamis wonten kalih lokasi Masjid Al Barokah Sapi Tigo lan Mento Tigo. Masjid Al Barokah wonten halamipun Bapak Haji Mujadi Lembu Tunggal. Padukan panggung dinten Kamis Lembu Tigo, Mendo Gatel, lokasi wonten ing Goro Pingpong. Masing terakhir padukan bisnis dinten Kamis Lembu Tunggal, Mendo 6, mapan wonten ing Masjid Al-Huda. Dan terakhir padukan tempel menika wonten kalih lokasi ugi wonten Masjid Al-Ikhlas, Lembu Sekawan, Mendo 7, Masjid Baitul Arifin, Tusamul Arifin, Lembu Kalih, Mendo Sekawan. Mobilnya mengatakan kagem laporan pelaksanaan ibadah korban wonten ing padukuan ing Kalurahan Lungguh Bejo. Contoh laporanipun saking staf ingkang paling penting mobilnya sampun siap. Sampun nggih. Dereng nggih. Pertama tadi kita aturaken dumateng Bapak Imam panika monggo Bapaknya wontennya simpan jenengan bersama papan ingkang dekat kagem tos pun kebaikan rumiyin supados sholat kita didhaaken kanthi sak sampurnanipun kanthi nglurusaken lan ngrapetaken tos anggenipun nindakaken sholat berjamaah. Monggo ingkang putri ingkang sebelah kidul monggo pun kebaikan rumiyin. Kita terus kita malih pilih kagem mempersiapkan sop. Monggo saya amargi wonten ing jaman menika wonten sedherek kita yang badhe lajeng nindakaken ibadah kurban supados wektalipun saged kita kemen. Bapak Ibu jamaah rahimahullah pilih mekaten ingkang saged kita aturaken atas nami dari panitia penyelenggara sholat Idul Adha yang menika pimpinan tim Muhammadiyah Tunggal. Ketika yang kita matur kata bapak sekirangipun saestu kita nyuwun punten. Manunggal jadi kita aturaken Bapak Imam Bapak Dr. Haji Kristianto Rahman sakipun dumugi mangke sakipun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil menunggu yang masih belum siap, stop diluruskan dan dirapatkan. Monggo yang ada di luar segera menempatkan diri, masih ditunggu sekitar 2 menit. Monggo. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ala tad'u fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Adha aidan min a'yadil muslimin. Walhamdulillahil azizul ghaffar al-malikul qahar al-musawwirul laila 'alan nahar. Tafsiratan li dzawil qulubi wal absar wa tadhkiratan li ulil nuha wa dzawil afkar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan keringanan hati, kesehatan badan, dan berbagai rahmat dan nikmat yang tidak dapat kita sebutkan. Di antaranya kita semuanya dapat menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita, ialah sholat Idul Adha. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Berkaitan dengan Idul Adha ini, mari kita semuanya bersama-sama untuk merenungkan, mentadaburi, mentafakuri apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam, berkaitan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata-kata qurba yaqrabu qurbana. Qurba itu mendekat atau dekat. Sehingga kurban itu intinya adalah sebuah perbuatan yang tujuannya itu untuk mendekatkan. Mendekatkan siapa? Mendekatkan hamba kepada Allah. Dan selanjutnya juga mendekatkan antara hamba dengan hamba. Sebagaimana rasa manusiawi kita semuanya, bahwa orang itu akan merasa dekat apabila diberikan pengorbanan. Orang yang diberikan sesuatu akan merasa dia itu dekat dengan yang memberi. Maka demikian juga ketika orang itu mau mendekat kepada Allah, maka salah satunya juga ada kurban. Perbuatan untuk mendekatkan itu
Allah Maha Murah yang hari ini diganti dengan penyembelian udhiyah, hewan kurban ya. Yang pada awalnya dulu sebenarnya perintahnya adalah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, yakni remaja yang kelak menjadi Nabi Ismail alaihissalam. Jadi korban itu untuk mendekatkan diri. Maka mustahil orang itu akan dekat kepada orang lain kalau nggak pernah memberi. Anak kecil saja kalau sering diberi akan mengingat terus nama yang memberi. Akan selalu diingat, disebut, didatangi, bahkan sampai besar pun memori itu masih ada. Maka kalau kita akan mendekatkan kepada Allah juga harus ada korban. Kepada manusia juga demikian. Maka korban itu walaupun kita persembahkan kepada Allah, tetapi dagingnya itu dibagikan kepada masyarakat terutama yang memerlukan. Itu karena apa? Karena syariat Islam memang mengajarkan bukan hanya kepada Allah, tetapi juga hablum minanas kepada manusia. Kemudian pelajaran yang kedua gitu ya, kalau kita hayati jadi mendapatkan perintah melalui mimpi. Kalau di dalam Islam perintah itu bisa melalui mimpi. Wahyu itu melalui mimpi yang namanya ar-ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Ini beda dengan mimpi-mimpi orang-orang sekelas kita ini yang mimpinya terkadang tidak karuan. Karena barangkali memang belum mendapat makom atau derajat yang mimpinya itu benar. Karena yang dimakan terkadang juga belum benar, kelakuannya belum benar, kemudian amaliannya belum benar, maka mimpinya terkadang tidak benar. Mimpi yang tidak karuan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendapatkan mimpi. Walaupun mimpi itu aneh karena perintah kok menyembelih manusia. Apa ya benar agama seperti itu? Maka pantas kalau Nabi Ibrahim itu ragu. Tapi setelah 3 kali, maka kemudian mimpi itu berarti sebuah perintah. Dan itu pun ya, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya. Ini aspek pendidikan anak ini. Menyampaikan kepada putranya itu dengan cara yang halus. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara bapak dengan anak itu, kalau dalam bahasa sekarang itu egaliter, equal. Jadi anak itu tidak langsung didoktrin, anak itu tidak dipaksa, tetapi ditanya. Diceritakan demikian dalam Al-Quran gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Shafat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika sampai kepada Ismail itu as-sa'ya, usia remaja, usia tamyiz gitu ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini arafil manami anni azbahuka. Wahai Ismail, sesungguhnya saya itu mimpi di dalam tidur saya, yang mimpi itu perintah Allah. Anni azbahuka, saya itu diperintah menyembelih kamu. Nabi Ibrahim sendiri pada awalnya ragu masa perintah seperti ini, apalagi menyampaikan kepada putranya, juga ada rasa seperti itu. Tapi putranya itu luar biasa ini. Jadi ini anak-anak yang ketaatannya luar biasa. Ini kalau saat sekarang ini para jamaah semuanya ini anak-anak ajaib yang jawabannya itu begitu tulus. Mengatakan jawabannya gitu ya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak saya, laksanakan apa yang diperintahkan kepada bapak ini. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak insya Allah akan mendapati saya sebagai anak yang sabar. Ini luar biasa. Anaknya ini luar biasa, patuhnya kepada orang tuanya. Sekarang ini makin hari kita makin sulit. Banyak orang-orang itu pada mengeluh karena anaknya itu semakin berani kepada orang tua, malah terkadang mendikte orang tua, yang lebih parah lagi menganiaya orang tua. Orang tua pada ketakutan kepada anaknya, yang sebenarnya tidak boleh begitu. Banyak orang tua tidak berani menasihati anaknya dan minta orang lain untuk menasihati, padahal yang tanggung jawab adalah bapaknya itu sendiri. Tapi malah minta kepada orang lain, tolong nasihati anak saya karena saya nggak enak. Ya, maka kalau meniru Nabi Ibrahim itu, ya enak nggak enak itu hanya perasaan, apalagi seperti orang Jawa ya. Tapi sebenarnya perintahnya itu orang tua itu harus menasihati kepada anaknya. Karena negara ini juga akan runyam apabila rumah tangga itu berantakan. Rumah tangga itu adalah lembaga atau bangunan paling dasar
Jadi the building block of the society ini adalah landasan paling dasar dari bangunan negara. Jadi negara itu akan kacau apabila rumah tangga kacau. Apabila dalam rumah tangga itu anak-anak tidak bisa dikendalikan, maka sebenarnya dalam level negara pun akan menjadi ruwet dan susah. Karena perintah Islam itu urus dirimu wa ahlikum. Setelah kamu urus dirimu, baru keluargamu, barulah mengurus orang lain. Jadi jangan sampai mengurus orang lain, tetapi keluarganya dan dirinya tidak dijaga dan diingatkan. Menurut Allah dalam surat Saf itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam ilmu manajemen juga begitu. Sebelum leading other people, sebelum mimpin orang lain, lead yourself, pimpin dirimu sendiri. Maka dalam Islam, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu, baru kemudian kepada orang lain. Hadirin jamaah salat rahimakumullah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran tentang perjuangan. Hari ini saudara-saudara kita yang menjalani ibadah haji sedang melakukan nafas, pelemparan jamarat atau jumrah. Dan kemarin baru saja selesai melakukan ibadah yang namanya wukuf di Padang Arafah. Dan semua kegiatan itu sebenarnya untuk napak tilas kalau dalam bahasa kita, untuk napak tilas atas perjuangan para nabi, bahwa agama yang benar, bahwa manusia tentram diatur dengan aturan yang benar, dengan agama yang lurus, hidup dengan petunjuk, itu bukan terjadi tanpa sebab, tapi itu diletakkan pondasinya oleh orang-orang soleh, oleh para nabi yang mereka itu berjuang, kalau dalam bahasa di tempat kita, berdarah-darah menegakkan nilai kebenaran. Kalau para nabi tidak mau berjuang seperti itu, maka manusia itu juga tidak akan menjadi baik. Karena tabiat manusia adalah ada kecenderungan kepada nafsu hewani. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia yang tidak mau mengikuti aturan-aturan, maka dia akan menjadi asfala safilin. Asfala safilin. Dalam bahasa Indonesia, aspal itu menjadi aspal. Jadi sesuatu yang letaknya di bawah. Asfala safilin, terbawah dari orang-orang yang di bawah. Itu manusia kalau tidak mengikuti aturan, maka kehidupannya akan serba bebas, maunya sendiri dan berbuat apa saja. Perjuangan Nabi Ibrahim adalah perjuangan yang sangat berat. Karena apa? Karena ketika beliau hidup dengan istri beliau yang bernama Sayyidatuna Hajar, tiba-tiba datang perintah Allah untuk membawa Sayyidatuna Hajar atau Siti Hajar itu ke tempat yang jauhnya itu luar biasa. Dari Irak Selatan menuju Mekah. Itu perjalanan yang sangat jauh. Dan ketika itu setelah sampai di Mekah dan dikatakan di dalam Al-Quran, Rabbana ini askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan keluarga saya ini di lembah yang nggak ada pepohonan. Kalau bahasa Jawanya ini di tanah yang gelataan. Lembah umumnya subur dan banyak pepohonan, tapi dikatakan dalam Al-Quran biwadin ghairi dzi zar'in. Maka Mekah adalah cekungan batu yang kebetulan ada tanahnya. Bukan tanah yang berbatu, tetapi itu bebatuan yang di situ ada tanahnya, karena itu pohon-pohon tidak bisa hidup. Dan Siti Hajar ditinggal di situ. Maka Siti Hajar dengan bayi Ismail yang masih merah itu bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kenapa saya ditinggal di tempat ini? Kurang lebih begitu percakapannya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintah Allah, ini wahyu dari Allah. Sebenarnya tidak masuk akal seorang itu dengan bayi yang masih merah ditinggal di sebuah lembah yang gersang di wadin ghairi zar'in. Maka pantas kalau Siti Hajar itu bertanya. Tapi setelah dijawab bahwa ini perintah Allah, Siti Hajar memang seorang wanita pejuang. Sehingga ketika dijawab ini perintah Allah, Siti Hajar mengatakan cukup, that's enough, cukup. Kalau itu perintah Allah, apapun akan saya laksanakan. Sulit mencari wanita tangguh hari ini, sulit mencari wanita pejuang hari ini. Karena apa? Karena godaan materi duniawi demikian dahsyat. Apa yang namanya dengan flexing, pamer kekayaan muncul di semua media. Walaupun kita bersyukur karena gaya hidup pamer itu akhirnya KPK tertolong untuk mendapatkan orang-orang yang langsung dicurigai.
Tapi kembali ke tadi, bahwa Siti Hajar ini luar biasa, ditinggalkan dengan bayi yang masih merah, maka diperingati itu dengan sa'i. Diperingati dengan sa'i. Melempar jumrah juga dalam rangka ketika Nabi Ismail itu penuh godaan oleh setan yang bersembunyi di Jamrah itu, maka kemudian dilempar. Sehingga doa Nabi Ibrahim yang tega karena perintah Allah itu meninggalkan Siti Hajar di tempat itu, oleh Allah itu kemudian dikabulkan doanya. Karena doanya faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat samarati la'annahum yashkurun. Ya Allah, kalau memang itu perintahmu, maka berikanlah rezeki bagi penduduk ini dari berbagai macam buah-buahan. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia itu condong kepada kota ini, kepada tempat ini. Dan hari ini kita saksikan orang rela antrian lebih dari 20 tahun, 30 tahun hanya karena ingin mengunjungi tempat di mana Siti Hajar itu ditinggal. Jadi doa Nabi Ibrahim 4.000 tahun yang lalu, karena Nabi Ibrahim itu 2.000 tahun sebelum Masehi, 4.000 tahun yang lalu sekarang itu nyata bahwa semua orang condong ke sana. Maka itu yang mengiklankan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pariwisata yang paling laris di dunia adalah Mekah, karena semua orang ingin haji. Dan penyelenggara haji di Indonesia itu sama dengan travel wisata yang paling besar di dunia, karena memberangkatkan setiap tahun lebih dari 200.000 jamaah. Karena itulah maka betul doa Nabi Ibrahim itu terkabul. Itu doa orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah. Maka dari itu kita semuanya juga harus merenungkan sejauh mana perjuangan dan perbuatan kita untuk agama dan umat ini, sehingga Allah berkenan akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita semuanya. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai perenungan bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa dijaga dan ditingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Mari kita akhiri sholat id pada siang hari, pada pagi hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa sunna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal syaq. Allahumma ja'al hajjahum al-muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tafura wa amalan shalihan maqbula. Allahumma sahil umurana wa sahil umura jami'il muslimina wal muslimat warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat